apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai alat permainan yang tepat penunjang stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Dewi Mutiati Ratnasari, MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Dewi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini. Alhamdulillah kabar baik ya pasti ya. Alhamdulillah. Mbak Rini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semoga pemirsa semua juga dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Terhindar dari ancaman atau bahaya apapun gitu ya dok ya. Amin. Dokter, hari ini gitu ya kita mau fokus membahas alat permainan nih yang tepat penunjang stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Judulnya panjang ya dok ya. Iya. Jadi pada intinya begini dokter. Siapa sih orang tua yang mau melewatkan gitu ya golden period atau masa-masa emas tumbuh kembang anaknya gitu ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini di mana mayoritas orang tua rata-rata banyak yang kerja di rumah nih sekarang gitu ya. Tentunya kan setiap hari juga ketemu deh putra-putri mereka dan pastinya ingin memberikan stimulus yang tepat untuk tadi sekali lagi tumbuh kembang anaknya. Nah, mengapa sih tema ini menjadi penting sekali atau menarik sekali untuk kita kupas tuntas ya dok ya? Karena ini kita bahas juga seputar alat permainannya gitu ya, yang tepat untuk menunjang stimulasi tadi gitu ya dok ya. Jadi apa sih yang dokter ingin sampaikan pada pertemuan kita kali ini, alasannya mengapa tema ini sangat menarik untuk kita bahas dokter? Iya. Yang pertama, tumbuh kembang anak itu kan memang faktornya ada 2, yaitu satu nutrisi dan stimulasi. Dan dengan stimulasi yang baik, nanti tumbuh kembangnya akan mencapai optimal. Melalui stimulasi itu bisa dengan cara bagaimana orang tua untuk berinteraksi dengan anak, kemudian pemilihan alat main juga penting. Bahwa sebenarnya alat main itu tidak perlu mahal loh, bahwa sebenarnya lagi musim pandemi ini bisa loh main di rumah gitu dengan stimulasi yang optimal itu ternyata bisa dengan alat-alat yang sederhana. Seperti itu Mbak. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya kita bicara tumbuh kembang, tadi kan yang mensupport tuh apa sih selain nutrisi dan stimulus tadi ya. Jadi stimulus ini diartikan yang kita bahas sekarang adalah tadi alat permainan gitu ya dok ya. Betul. Bahwa bermain tuh tidak harus yang membutuhkan materi yang besar, bisa hal-hal yang simple yang bisa dilakukan. Mungkin kan lagi pandemi lebih banyak di dalam rumah ya dok ya. Ataupun kalau keluar ya di pekarangan rumah atau taman dekat rumah itu pun harus memenuhi standar protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan juga gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan alat bermainnya, bermain ini penting sekali untuk tumbuh kembang anak gitu. Bagaimana dok? Ya memang dunia anak adalah dunia bermain ya. Jadi sebenarnya lewat permainan anak-anak tuh bisa belajar segala hal. Jadi mulai dari matematika itu ada di semua permainan. Kemudian personal sosial juga ada di permainan-permainan. Kemudian untuk interaksi sosial juga ada di permainan-permainan. Jadi semua domain perkembangan seperti motorik kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa itu sebenarnya bisa diajarkan lewat semua permainan. Wow, luar biasa ya. Bahkan tadi matematika, masalah untuk personal ya, gitu interaksi begitu ya dok ya. Betul. Yang merangsang tadi dokter bilang motorik kasar, motorik halus gitu ya. Nah tentunya ini kan penting sekali untuk kita bahas ya dok ya. Maksudnya melalui mungkin tindakan atau bermain yang seperti apa nih dok yang bisa merangkum tadi semuanya kebagian dapat nih gitu kan manfaatnya. Iya. Gitu, permainan sebenarnya dibagi dengan usia ya. Ketika usianya muda, misalnya dia 0 bulan kan stimulasi harus dari sejak lahir. Jadi ketika 0 bulan sampai 6 bulan stimulasinya cukup dengan main cilukba, itu lihat ekspresinya, kemudian motorik, gerakan motorik, kemudian main cermin. Jadi kita lihat ke cermin itu bayi-bayi akan mempelajari dirinya sendiri. Oh, ini kalau senyum saya begini wajahnya gitu. Itu merangsang stimulasi. Kemudian ada juga permainan untuk yang anak lebih besar, permainan puzzle untuk 1 tahun bisa dengan puzzle 4 gitu. Untuk yang 2 tahun bisa 6, bisa 12. Itu kan membuat solusi ya. Jadi solusi bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian dia juga bisa pegang.
oh puzzle ini bentuknya segitiga, bentuknya segi empat, itu termasuk masuknya ke matematika. Kemudian juga bisa menghitung sambil orang tuanya memang harus tidak membiarkan anaknya main sendiri. Jadi orang tuanya tetap harus berinteraksi dengan anak. Kemudian ketika sudah agak besar, nanti main permainan-permainan seperti kalau motorik tuh engklek ya di rumah kan bisa dilakukan, kalau di luar tidak bisa. Kemudian ini juga bisa main ular tangga, itu juga melatih kesabaran. Kapan dia harus menunggu, kapan dia harus bermain. Giliran ya. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal simpel itu sebenarnya bisa dilakukan dan banyak banget manfaatnya. Iya, iya. Tapi ini menarik ya, jadi dikelompokkan sesuai dengan usia ya. Jadi stimulus tuh harus mulai diberikan sejak ya bayi itu lahir, bahkan dalam kandungan pun gitu ya, Dok. Ya, janin ini sudah distimulus oleh orang tuanya gitu, entah itu dari mungkin diajak ngobrol atau mungkin ya intinya supaya dia terangsang lah tadi ya tumbuh kembangnya tadi. Dok, tapi ini menarik tadi karena disesuaikan dengan usia. Mengapa demikian? Karena tentunya kan tahapan-tahapan ini perlu diperhatikan tuh karena memang ada target juga gitu. Barangkali mungkin berapa hari pertama kehidupan gitu sehingga orang tua jangan sampai miss nih begitu, Dokter. Iya. Untuk tumbuh kembangnya ya. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih detail, tapi ini untuk gambarannya saja. Jadi misalnya ketika bayi itu target kita kan dia harus balik badan. Jadi harus lebih banyak tummy time. Jadi bayinya ditelungkupkan, kemudian dibiarkan nanti sampai dia capek ya, bayinya juga akan kelihatan kalau capek boleh dikembalikan lagi. Kemudian target berikutnya misalnya nanti dia harus duduk dan berdiri. Itu bayi itu tidak boleh sering-sering digendong. Biarkan dia di lantai, nanti dia akan mencoba untuk berdiri sendiri. Ya, kemudian nanti target ini untuk motorik kasarnya ya, motorik kasar adalah otot-otot besar. Gitu. Nanti misalnya terus jari tangan, gimana dia sebenarnya ada tahapannya, kapan dia menggenggam usia 4 bulan, kemudian usia 9 bulan dia belajar menjimpit. Ada kan sekarang mainan ya yang menjimpit, ditaruh bola-bola kecil. Nah, itu juga salah satu target kita untuk motorik. Iya, betul. Pakai sumpit ya. Iya. Jadi karena usianya makin meningkat, ada target-target yang harus dicapai. Untuk red flag-nya, orang tua juga harus tahu red flag itu adalah tanda bahaya. Tanda bahayanya biasanya kita bicara anak 0 sampai 3 tahun karena biasanya terlihat di situ. Kalau lebih dari itu kan mungkin agak sudah telat. Gitu. Jadi misalnya 6 bulan belum bisa balik badan, itu berarti bahaya, harus segera diperiksakan. Kemudian usia tadi kita mundur 4 bulan bayinya belum bersuara, itu juga bahaya. Pendengarannya bagaimana? Seperti itu. Makanya mainan kerincing-kerincingan juga penting itu, supaya bayinya bisa melihat kemana arah suaranya. Kemudian di usia 6 bulan juga bayi kalau dipanggil harus menengok. Kalau tidak menengok juga itu bahaya. Kemudian usia 1 tahun anak harus bisa menunjuk. Kalau tidak bisa menunjuk juga harus diperiksakan. Kemudian usia 16 bulan itu paling lama harus sudah bisa 1 kata yang berarti. Ya, kalau tidak itu harus diperiksakan juga. Jadi ada itu poin besar yang penting yang orang tua bisa lihat kalau ada tanda-tanda terlambat. Seperti itu. Jadi ini ya, tadi penting sekali untuk mengenali red flags ya istilahnya ya, Dok ya, supaya orang tua kalaupun maaf nih katakanlah kurang stimulus nih untuk putra-putrinya, entah itu dari ya kesehariannya atau mungkin nanti banyak sih yang perlu dievaluasi. Jadi kalau misalnya memang ini ternyata kurang gitu ya, Dok ya, itu nanti kalau diketahuan lebih awal, nah ini insya Allah bisa kejar gitu ya, Dok ya. Maksudnya seperti itu kan ya, Dok ya, dengan stimulus yang kita berikan tentunya. Iya, ada banyak juga yang stimulusnya kurang, kemudian menjadikan anaknya tidak maksimal potensinya. Tapi sebenarnya ayah bunda tidak perlu khawatir, harusnya memang kan setiap bulan bayi akan diimunisasi atau anak akan kontrol. Itu dokter anak tuh biasanya akan selalu melihat tumbuh kembangnya. Jadi akan selalu melihat apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Jadi terpantau ya, Dok. Betul. Jadi pastinya kan nanti dikasih tahu ya kalau memang ternyata butuh arahan yang lebih serius lagi atau spesifik lagi ya, Dok ya. Oke, Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya, Dok ya. Akan ada slide yang bisa Dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai alat permainan yang tepat penunjang stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Masih dengan Dr. Dewi Mutiati Ratnasari, MSc SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Untuk lebih kita semua ya punya kesempatan juga nih untuk belajar banyak mengenai stimulus yang diperlukan gitu ya untuk tumbuh kembang anak. Ini ada slide yang sudah dokter persiapkan tentunya ya. Coba slide-nya satu persatu mohon ditampilkan. Jadi ini judulnya dok ya, alat mainan yang tepat penunjang stimulasi. Next. Oke, silakan dokter. Ini slide pertama berbicara tentang apa ya? Ya, slide pertama adalah bicara tentang anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi tidak hanya tumbuh saja, tapi harus berkembang secara optimal. Baik, optimal ya dok ya. Iya. Oke, next slide please. Nah, ini arti dari pertumbuhan dan perkembangan, bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Dan harus dituliskan dalam grafik pertumbuhan untuk tahu per bulannya apakah baik atau tidak. Kemudian untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, seperti tadi, motorik kasar, halus, kemudian personal sosial dan bahasa. Oke, makanya ada yang bilang gini ya dok ya, pertumbuhan itu kuantitasnya lah ya bisa diukur. Betul. Tadi ya misalnya berat badannya, panjang badan, atau tinggi badan maksudnya ya, lingkar kepala. Tapi kalau untuk perkembangan kita bicara kualitas, apakah si anak ini kemampuannya bertambah. Nah pertanyaan selanjutnya nih, kemampuan apa nih yang bisa kita gali nih? Coba slide berikutnya lagi. Ya, ini tadi yang bisa kita lihat mengenai perkembangan pada anak. Motorik kasar itu adalah otot-otot besar. Untuk motorik halus itu jari-jari. Kemudian personal sosial itu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan bahasa itu kemampuan kita berbahasa. Betul. Coba slide berikutnya lagi. Ini rinciannya dok ya, motorik kasar tuh ya. Betul. Ini secara garis besar yang paling penting adalah tengkurap. Jadi tengkurap itu pada bayi bisa dimulai di usia 3 bulan, itu paling bahaya kalau belum bisa tengkurap di usia 6 bulan, itu bahaya. Kemudian nanti dia akan mulai duduk di usia 5-8 bulan, kemudian akan mencoba untuk berdiri di usia 10-14 bulan dan mulai beberapa langkah. Kemudian usia 14-20 bulan nanti dia sudah latihan naik turun tangga tuh, makanya kalau ada anak ingin naik turun tangga itu ini aja ibunya dampingi dampingi, jangan lelah. Itu salah satu latihan untuk motorik kasar kakinya. Kemudian nanti akan 2 tahun akan mengayuh sepeda dan 3 tahun akan mencoba berdiri dengan satu kaki. Red flag yang bisa kita lihat di tengkurap tadi ya sama berdiri. Jadi berdiri itu bisa kita tunggu sampai 16 bulan. Ya. 1 tahun 4 bulan ya? 1 tahun 4 bulan. Kurang lebih seperti itu ya. Coba slide berikutnya lagi, motorik halus yang ini. Untuk motorik halus kan bayi itu biasanya latihan menggenggam. Menggenggam di usia 2-4 bulan. Yang jadi red flag adalah ketika 4 bulan kita lihat bayi menggenggam terus, nggak mau buka tangan. Itu juga bahaya. Itu terlalu, ototnya terlalu bisa, bahasanya ya, kontraksi gitu, itu juga ada kelainan harus diperiksakan. Jadi 4 bulan tidak melepaskan genggaman, menggenggam terus tangannya, itu adalah tanda bahaya. Kemudian lama-lama dia akan memindahkan benda antar tangan di usia 5-7 bulan, kemudian berusaha menjimpit benda kecil 9-12 bulan, kemudian dia akan menyusun kubus ke atas, itu pelan-pelan usia 15-20 bulan. Kemudian di usia 18 bulan itu 1,5 tahun ya, sampai 2 tahun nanti dia bisa membuat garis vertikal. Kemudian di usia 2 tahun akan mencoba mencontoh lingkaran. Jadi lingkaran dulu, baru nanti segi 4 umur 4 tahunan. Oh gitu ya tahapannya. Coba slide berikutnya lagi ya. Nah, kemampuan bahasa gitu ya dok ya. Iya, kemampuan bahasa kita mulai di usia 1,5 bulan sampai 3 bulan biasanya mengoceh. Mengocehnya belum pakai konsonan ya, jadi masih au. Kemudian nanti umur 6 bulan baru nanti mengoceh yang baba-baba, tata-tata gitu. Jika 6 bulan belum ada suara seperti tadi, berarti itu adalah tanda bahaya. Ya, kemudian di sini 9 bulan sampai 1 tahun bicara mama papa yang tidak spesifik. Jadi mama-mama, papa-papa tapi bukan ke
ayah bundanya. Okay. Untuk 1 tahun sampai 2 tahun itu mulai bisa bicara mama papanya spesifik, kemudian mulai dari 1 kata umur 1 tahun, kemudian nanti bertambah 3 kata, 6 kata, nanti akan tercapai 2 tahun itu lebih dari 50 kata, bahkan ada anak-anak yang sudah bisa 300 kata sudah bisa. Ya, jadi di sini red flag-nya tadi mengoceh 6 bulan, kalau belum harus diperiksakan. Kemudian tanda bahayanya ketika 16 bulan belum ada 1 kata yang berarti. Oke, begitu ya. Iya. Coba slide berikutnya lagi kita buat cepat aja ya. Ini personal, sosial dan kognitif ya dok ya. Ya, kalau ini senyum dengan orang lain, biasanya di usia-usia awal ya, 4 bulan belum senyum itu juga tidak boleh. Kemudian nanti dia sudah mulai bisa bermain, diajak mainan boneka gitu usia 8 bulan. Kemudian kita main benda, mainan anak, mainan bayi, kemudian kita sembunyikan, dia bisa nemu tuh di belakang bantal gitu, di usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kemudian untuk puzzle sederhana bisa dimulai di 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Oke, slide berikutnya lagi. Kemampuan nih untuk mandiri ya? Iya, kemampuan untuk mandiri ini juga bisa dimulai dari biasa kita ngasih finger food ya, usia 6 bulan sampai 8 bulan. Kemudian minum dengan cangkir bisa dimulai usia 1 tahun. Kemudian untuk 1 tahun sampai 1,5 tahun belajar membuka pakaian, nanti umur 2 tahun cuci tangan yang baik. Kemudian 2,5 tahun sampai 3,5 tahun bisa memakai pakaian tanpa bantuan. Oke, ini tanggung jawab juga ya dok ya? Iya, betul. Oke, slide berikutnya lagi, selain kemampuan kemandirian, next slide. Nah, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di segmen awal dokter sempat bilang ya nutrisi dan stimulasi. Nah, ini mungkin kalau nutrisi ya ada kenal ya ASI eksklusif juga, ya, MPASI gitu ya. Dan bagaimana ini korelasinya antara pentingnya nutrisi nih mungkin di 1000 hari pertama kehidupan dengan stimulasi tadi harus berjalan beriringan begitu ya dok ya? Iya, betul sekali. Coba? Ya. Oke, mungkin bisa dikaitkan atau mungkin penjelasan untuk stimulasinya juga dokter bisa sekalian ya dok ya? Betul. Jadi stimulasi kan memang pertama kontak orang tua dengan anak itu penting sekali. Cara bicara, cara bahasa itu penting untuk membangun persepsi pada anak. Kemudian pemilihan alat mainan juga yang tepat sehingga bisa maksimal apa yang kita tuju. Kemudian yang ketiga untuk masalah gadget ini memang kalau bisa dikurangi. Memang ada aturannya tersendiri untuk gadget ini. Nanti kita bahas. Boleh. Coba slide berikutnya lagi. Karena zaman sekarang memang kan nggak bisa lepas dari gawai ya dok ya. Iya betul. Tapi kalau untuk memperkenalkan lebih dini tuh mungkin ada aturannya juga tadi ya. Kapan sebaiknya juga digunakan, terus juga kapan enggaknya gitu ya. Nah ini mainan gitu. Pemilihan mainan untuk usia 0 sampai 6 bulan. Ini masih bayi gitu ya, masih mungil sekali gitu ya dok ya. Apa sih yang bisa dipilih dan nggak mesti yang keluar biaya banyak juga ya dok ya? Oke, silakan dok. Untuk 0 sampai 6 bulan alatnya sederhana sekali. Jadi main cilukba, kemudian tadi ekspresi diri di kaca gitu untuk senyum, untuk tertawa gitu bisa dilihat di kaca. Kemudian mainan-mainan yang bisa digigit untuk eksplorasi mulut itu penting juga. Mainan-mainan yang berbunyi untuk mengetes pendengarannya. Seperti itu. Jadi sekalian tadi mau cari tahu juga apakah indera pendengarannya gitu ya itu juga berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya dari stimulus yang diberikan tadi ya dok ya. Apakah tadi menoleh atau tahu sumber bunyinya itu di mana gitu ya dok? Iya betul. Walaupun sebenarnya bayi baru lahir sekarang sudah harus screening pendengaran ya. Betul, ada screening pendengaran sejak baru lahir ya dok ya? Iya betul. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah ini naik tingkat nih usia 7 sampai 1 tahun lah ya dok ya? 7 bulan usia 7 bulan, 7 bulan sampai 1 tahun kan sudah mulai duduk-duduk mau berdiri. Itu mainan yang walker yang bisa buat berdiri, tapi bukan baby walker ya. Bukan baby walker udah dilarang ya. Kemudian mainan-mainan yang berbunyi, kemudian dia mulai bisa mainan-mainan yang memecahkan masalah nih seperti menaruh bola-bola di tempatnya. Itu juga bisa digunakan. Begitu. Ada slide lagi berikutnya. Jadi ini melatih problem solving sejak dini sekali tadi ya dok ya? Iya betul. Oh harus ditaruh di sini nih mungkin sesuai dengan warnanya atau apa supaya si anak juga jadi jauh lebih menarik ya. Ini juga kan kalau dilihat dari gambarnya kan dari segi warna, bentuk, motif lah ya dok ya. Tentunya yang membuat anak tuh jadi lebih fokus juga ya dok ya, lebih tertarik gitu ya dok ya. Iya betul. Di sini juga kan mainannya bisa mainan
puzzle-nya bisa puzzle bentuk-bentuk geometri gitu kan ya, bentuk-bentuk binatang. Kemudian umur 1-2 tahun kita kalau mau latihan motorik kasarnya kita bisa pakai kereta-keretaan atau mobil-mobilan juga bisa. Oke, nah ini untuk lebih detailnya lagi nih ada Instagramnya dokter tadi @dewi_. Oh tadi nanti bisa ditampilkan lagi kali ya untuk mungkin siapa tahu ada yang mau lihat-lihat gitu kan lebih detail lagi edukasi seputar stimulus ini begitu ya dok ya. Betul. Dokter kita jeda dulu sebentar tapi ya nanti dilanjutkan di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi nanti seperti apa ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Dewi Mutiati Ratnasari MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Masih membahas mengenai alat permainan yang tepat penunjang stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin tanya silakan di 0212520 atau kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi bagaimana nih sekarang kita fokus membahas permainan gitu ya. Alat bermain untuk usia katakanlah tadi kan 1 tahunan ya dok ya sampai usia 2 tahun. Sekarang 2 tahun sampai usia 5 tahun deh gitu ya. Karena kan golden period ini kan tadi harus diperhatikan ya dok ya. Jangan sampai terlewat gitu ya dok ya. Apa yang bisa kita optimalkan nih di usia 2 sampai 5 tahun ini untuk putra-putri kita dokter? Tadi kan fokusnya di motorik kasar, halus, personal sosial, dan bahasa. Untuk motorik kasar kan jelas yang besar-besar nih. Tidak kalah penting juga olahraga anak-anak ini ya. Jadi anak-anak kita juga butuh olahraga, tidak harus di luar, bisa dilakukan di dalam rumah. Bisa bergerak bersama orang tuanya, atau biasanya yoga di rumah juga boleh, atau membantu orang tua membersihkan rumah kan termasuk olahraga juga. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus tidak boleh terlalu banyak nonton TV gitu. Kemudian yang kedua, motorik halus. Motorik halus itu kan anak mau ke SD nih 5 tahun. Nah, itu gimana caranya membuat permainan yang membuat jari-jari kuat. Jadi boleh adonan, boleh atau enggak tepung, yang tepung maizena dikasih air itu juga kan jadi keras tuh, membuat permainan-permainan yang membuat tangannya nanti di saat usia sekolah tidak lelah saat menulis. Itu juga bisa. Kemudian permainan-permainan solusi seperti balok, kemudian Lego itu juga bisa digunakan untuk stimulasi. Kemudian untuk bahasa dan personal sosial itu kita bisa main peran. Jadi main peran besar ataupun peran kecil. Kalau peran besar kitanya yang berperan jadi dokter, jadi ibu, jadi ayah, sehingga kita bisa tahu pekerjaan ibu apa sih, pekerjaan ayah apa sih, seperti itu ya. Kemudian bisa juga peran kecil menggunakan alat. Itu juga bisa merangsang stimulasi untuk melatih anak juga. Jadi seperti itu untuk 2 sampai 5 tahun kira-kira. Jadi kegiatannya benar-benar yang menyenangkan gitu ya. Jadi anak-anak tuh happy pada saat menjalankannya dan juga tadi untuk merangsang kecerdasannya juga gitu ya. Makanya istilahnya bermain sambil belajar gitu ya dok ya. Oke, coba ini ada slide mengenai kelanjutannya dari pembahasan yang sudah didiskusikan barusan. Jadi ini mainan untuk ini usia anak-anak sekolah gitu ya dok ya. Sekolah kan juga ada SD, SMP, SMA. Jangan salah kan kalau anak-anak kan sampai 18 tahun ya dok ya. Remaja gitu juga kita bahas juga deh sedikit. Ini maksudnya apa nih? Ada pilihan mainan untuk anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah. Tentunya jadi lebih kompleks dong, karena kan ya usia, terus juga mungkin kemampuannya juga semakin berkembang gitu ya dok ya. Iya betul. Untuk mainan anak sekolah sebenarnya kalau Lego juga masih bisa dipakai, mungkin yang kecil. Kemudian main scramble juga bisa untuk merangsang kosakata, memperbanyak kosakata. Kemudian monopoli, catur juga untuk melatih kognisi ya. Monopoli melatih untuk bisa melatih literasi keuangan ya, juga bisa dilakukan. Hebat ya dari kecil. Dari kecil sudah belajar. Gitu. Kemudian banyak juga nih yang bisa dilakukan. Jadi berbagai macam alat permainan bisa kita lakukan baik di rumah ataupun di luar. Jadi misalnya kalau anak SD kita bisa dengan sederhana pakai kaca pembesar, kita melihat daun, daun itu seperti apa, kan kita jadi bisa belajar IPA-nya. Explore lingkungan ya dok betul, ya. Betul, explore lingkungan.
Jadi banyak alat-alat di rumah yang bisa dipakai. Iya, ini permainan tradisional tuh ya, congklak lah, bola bekel, ini jangan dilupakan juga ya, justru Iya. itu kan yang penting sekali juga ya untuk tadi memberikan pengetahuan juga, keterampilan-keterampilan juga, belajar apa ya, teamwork juga ya dok ya, ini kan soalnya kan bermainnya juga kan kadang nggak sendirian tapi juga sama teman sebayanya gitu ya dok ya, belajar gantian segala macam. Oke, coba slide berikutnya lagi. Belajar dari rumah mungkin terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Tantangannya nih dok gitu, karena mungkin gak semua orang tua punya apa ya dok ya, keterampilan nih untuk tadi mendampingi putra putrinya nih di tengah pandemi ini dok, untuk mengasah atau memberikan stimulus tadi. Jadi bagaimana solusinya juga kali ya, saran-sarannya juga gitu ya dok ya. Memang harus ada yang mendampingi di rumah, baik misalnya orang tua atau mbaknya atau neneknya, itu boleh. Kemudian tadi saya lupa mbak, jadi ada satu, membaca juga, kebiasaan membaca itu penting sekali ya. Jadi pagi boleh atau sebelum tidur juga boleh. Jadi kemampuan membaca juga harus dilatih dari kecil. Jadi didongengin gitu ya dok ya. Betul. Oke, jangan diberikan mainan gawai aja gitu ya. Betul. Tapi stimulus langsung dari orang tuanya, biar dia juga belajar emosi orang tua dari wajahnya, dari ekspresinya, dari gerak bibirnya gitu ya dok ya. Macam-macam ya dok ya. Oke, slide selanjutnya lagi. Kapan anak siap dengan media sosial ya? Iya, kapan ya dok ya? Karena kan anak zaman sekarang baru lahir aja udah di sekitarnya nih udah serba internet gitu ya dok ya, alat-alat sudah serba canggih gitu ya. Jadi bagaimana juga supaya tidak ketinggalan zaman, tapi juga terlampau dini kan khawatirnya nanti jadi kecanduan atau apa, kan bahaya juga. Jadi bagaimana dokter maksudnya nih? Ini kapan anak siap dengan sosial media itu nanti ada di kita next slide 2 lagi aja kali ya. Coba slide lagi ya. Satu lagi mas. Coba slide berikutnya lagi ya. Ya, jadi sebenarnya dari AAP itu sudah ada, dari American Association of Pediatrics dari Amerika itu sudah ada aturan screen time, yaitu di bawah 18 bulan anak-anak sama sekali tidak boleh screen time kecuali video call dengan keluarga atau orang tua. Kemudian setelah 2 tahun sampai 5 tahun anak-anak boleh 1 jam per hari, itu pun yang berkualitas dan didampingi orang tua. Kemudian setelah 6 tahun itu boleh diskusi dengan anak mau berapa lama screen time, tapi tetap harus berkualitas, didampingi orang tua sehingga dapat dievaluasi, kemudian dapat didiskusikan apa yang telah dilihat di gadget tersebut. Oh iya, kamu dapat apa, pelajaran apa dari menonton tayangan ini gitu ya dok ya. Betul. Oh tapi ini menarik ya, jadi di bawah 18 sampai 24 bulan tuh kita sebisa mungkin menghindari ya, kalaupun boleh tadi video call aja gitu, karena lagi pandemi juga kan, supaya tetap keep in touch dengan keluarga gitu ya. Oke, coba slide. Oh ini sudah slide terakhir ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Ini ada beberapa nih, nanti mohon tanggapannya satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami melalui drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia anak Anda ya, serta tempat tinggal Anda. Baik, ini pertanyaan pertama dari Ibu Murni dari Bekasi. Dok, anak saya usia 3 tahun, laki-laki, pendiam sekali gitu ya. Saya sudah pancing dengan banyak kata-kata atau sudah saya pancing dengan banyak kalimat, tapi dia cenderung kurang responsif. Kira-kira stimulus apa yang dapat saya berikan sebagai orang tua agar anak saya jadi lebih banyak bicara, lebih talkative gitu ya dok ya. Terima kasih. Jadi mungkin udah didongengin, udah dibaca buku, udah diajak ngobrol, orang tuanya udah bawel, tapi anaknya kok tetap diem aja ya dok ya. Ini apa yang perlu dievaluasi lagi dokter? Stimulusnya yang masih kurang apa barangkali gitu ya. Memang kalau stimulus tadi ya, kita harus banyak bicara sebagai orang tua. Lagi makan kita harus bicara, maksudnya bicara apa yang dimakan gitu. Kemudian di jalan kita lihat mobil, lihat apa, kita harus bicara terus dengan dengan anak gitu. Bicaranya dengan jelas gitu. Ketika kita merasa atau ibu sudah merasa sudah menstimulus dengan baik setiap hari, itu sebenarnya bisa diperiksakan Bu. Jadi sebenarnya kurang responsifnya kenapa? Apakah cuek? Apakah cuek? Kemudian interaksi dengan teman-temannya bagaimana? Apakah juga cuek gitu? Kemudian dilihat ada perilaku yang repetitif apa tidak? Repetitif itu perilaku yang diulang-ulang. Misalnya kalau lagi main mobil-mobilan, dia main mobil-mobilan terus atau rodanya diputar terus, itu yang harus kita evaluasi karena ada beberapa kasus ya, karena kasus-kasus anak autis itu gejalanya 2, 1 cuek, 1 ada gangguan perilaku yang repetitif. Jadi lebih baik dievaluasi dulu baru kemudian diterapi.
Jadi evaluasi ini seberapa fokus dia, mungkin perhatiannya bagaimana dengan lingkungan sekitar, kasih feedback nggak sih kalau diajak bicara gitu ya dok ya. Tapi ini memang apa ya, jangan terburu-buru melabel anak juga, ini jangan-jangan anak saya begini nih, karena mungkin menurut apa yang dibaca di internet seperti ini nih ciri-cirinya. Tapi memang konsulkan ke dokter spesialis anaknya atau mungkin ada klinik tumbuh kembang sendiri ya dok ya, yang bisa. Ya, memang kita tidak boleh langsung diagnosis atau melabeli anak, tapi ketika kita melihat ada yang terlambat, itu tidak boleh kita tunda-tunda. Karena semakin lama ditunda, maka mencapai kemampuan maksimalnya juga semakin lama. Gitu. Jadi harus segera dikonsultasikan dahulu. Oke, jadi lebih cepat ketahuan lebih baik gitu ya prinsipnya ya dok ya. Karena hasilnya akan baik. Iya, jadi tidak ada istilah terlambat juga ya dok ya. Mungkin karena ini lagi pandemi, ada beberapa orang tua yang nanti dulu deh gitu, ditunda dulu deh karena lagi kondisinya lagi gawat nih, malah beritanya kan di India seperti ini bla bla bla, takut juga di Indonesia juga jadi makin parah nih COVID-nya gitu. Jadi tapi dilihat-lihat juga ya dok ya, jangan terlalu kelamaan juga ya dok ya menunda pemeriksaan. Khawatirnya tadi stimulasinya jadi terhambat gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Cika dari Jakarta. Dok, sebetulnya apakah baik memberi makan anak sambil memberikan dia mainan? Atau sebaiknya harus mengajarkan anak untuk makan di meja makan? Karena anak saya kalau makan sukanya tidak diam di tempat, tapi sambil main atau sambil kesana kemari katanya. Terima kasih, usia anak 4 tahun laki-laki. Bagaimana ini supaya disiplin? Apakah memang makan itu harus di meja makan gitu ya? Kalau maunya makan, kalau maunya nutrisinya ini bisa terpenuhi tapi anaknya katakanlah harus diajak main dulu ya bagaimana dokter? Sebenarnya stimulasi kan gimana cara orang tua berinteraksi. Makan itu stimulasi juga. Makan itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi ketika makan memang harus stimulasinya stimulasi makan, ngobrol tentang makanan boleh, bercerita boleh, tapi tidak bermain. Kalau bermain atau nonton itu namanya dia tidak sadar kalau dia makan. Jadi pekerjaan makanannya jadi tidak tuntas. Ada yang namanya feeding rule, nanti ibu boleh baca mungkin lebih jelas. Di sana ada yang aturan makan, memang duduk di meja, tidak ada distraksi seperti mainan atau gadget. Gitu ya, feeding rules gitu ya dok ya. Mungkin kalau untuk ini sekedar saran boleh dong dok gitu kan ya. Artinya untuk para orang tua nih kan kadang nggak terlalu notice juga ini umur sekian kemampuan apa yang harus sudah diperoleh anak saya, terus mungkin patokannya juga lagi ngobrol dengan sesama orang tua anaknya udah bisa ini, terus jadi banding-bandingin gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tumbuh kembang anak sesuai dengan mungkin grafik atau apa, mungkin rekomendasi dari IDAI sendiri juga bagaimana sih, ada aplikasi juga ya katanya ya dok ya, mungkin bisa disampaikan juga nih dokter. Ikatan Dokter Anak Indonesia sebenarnya punya aplikasi yang resmi buat membantu para ibu-ibu untuk melihat berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan tumbuh kembangnya. Itu di aplikasinya Primaku. Ibu ayah bunda bisa mendownloadnya secara gratis. Jadi itu sangat memudahkan para orang tua. Gitu ya, jadi intinya jangan sampai ada yang terlewat gitu ya dok ya, karena sekali lagi ini kan kita perlu memantau nih dok, tadi tumbuh kembang anak kita nih udah cukup sesuai dengan usianya nggak sih, perkembangan usianya. Kalaupun memang ada red flags juga langkah-langkah apa yang perlu diambil gitu ya dok ya. Jadi kalau kita bicara kapan sih mengenali tanda-tanda bahaya, ini juga seberapa penting, mungkin perlu ditekankan lagi dokter, karena kan tadi red flags nih juga kok cukup beragam gitu ya dok ya. Bagaimana itu? Untuk lebih mudahnya memang hanya sedikit saja seperti tadi. Jadi 6 bulan harus bisa tengkurap. Kalau untuk bahasa 4 bulan harus sudah bersuara. Kemudian umur 16 bulan harus sudah ada satu kata yang berarti. Kemudian untuk berjalannya, berdirinya kita bisa tunggu di usia 13-14 itu berdiri saja, kemudian nanti baru dia berjalan. Oke. Nah, sebenarnya begini dokter, kita juga perlu memberitahu juga ya, atau mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi untuk sekedar refresh aja gitu ya dok ya. Mengapa sih kita perlu memperhatikan tadi stimulus ini, terutama di golden period gitu? Karena apa sih gitu ya, perkembangan kognisinya si anak juga seperti apa, sehingga kok butuh banyak sekali tadi stimulus dengan mainan, stimulus langsung dari orang tua, atau mungkin perlu bantuan juga dari alat
apa ya, media visual gitu ya dok ya, visual audio segala macam ya, mungkin gawai juga bisa, tapi juga harus yang edukatif juga kali ya dok ya, dan pendampingan dari orang tua. Nah ini mungkin bagaimana dokter, karena penting sekali tadi melihat golden periodnya juga. Ya, ketika bayi lahir dan sudah di screening pendengaran dan tiroidnya baik, kan harapannya adalah tumbuh kembangnya sesuai. Oke. Iya, nah itu tadi stimulasi sangat penting karena kan saraf bayi atau saraf anak itu sedang berkembang. Betul. Saraf-sarafnya sedang bersambungan. Ketika tidak dikasih nutrisi yang baik dan stimulasi yang baik, sambungannya tidak begitu banyak. Jadi semakin banyak kita stimulasi, itu sambungannya akan semakin banyak, anaknya akan semakin pintar. Tapi kalau misalnya kita punya anak digendong terus atau nggak pernah diajak bicara gitu, nanti sel-sel saraf di otaknya itu yang bersambungan hanya sedikit. Iya, jadi kemampuannya tidak akan optimal, betul. Iya, jadi tadi wah ini ternyata kaitannya ke tadi perkembangan kognisinya, kecerdasan si anaknya gitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan sekali lagi stimulus yang diberikan. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai alat permainan yang tepat penunjang stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi bersama dengan Dr. Dewi Mutiati Ratnasari MSc SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi memang tadi kan penting sekali memberikan rangsangan stimulus untuk ini ya, supaya tumbuh kembang anak jadi optimal, terus kita bisa menciptakan insya Allah nih generasi masa depan calon penerus bangsa yang jauh lebih berkualitas, SDM-nya lebih berkualitas, amin. Nah, namun ternyata dalam perjalanannya ada aja kendala gitu ya dok ya, sehingga mungkin ketika para orang tua nih menemukan tanda-tanda gitu, kok seperti yang dokter sampaikan tadi, red flags, tentunya kan jangan berkecil hati ya. Apa yang langkah-langkah yang bisa diambil tentunya, mungkin kalau di Harapan Bunda sendiri juga ada pemeriksaan apa sih untuk screening sehingga nanti evaluasinya juga bagaimana agar optimal nih tumbuh kembang si anak kita ini. Ya, ketika ayah bunda menemukan ada keterlambatan anaknya, itu jangan segan-segan atau jangan ditunda-tunda untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Jadi di rumah sakit kami di Harapan Bunda memang ada klinik tumbuh kembang. Jadi nanti ada tim khusus tumbuh kembang untuk ada fisioterapinya, ada dokter rehabilitasi mediknya. Itu nanti dengan dokter anaknya, kita sama-sama ada psikologi anaknya juga. Kita sama-sama untuk melihat ke arah mana dan butuh terapi apa. Jadi memang kasus dengan delay ini, keterlambatan ini unik, jadi kita tidak menunggu diagnosisnya. Jadi kita ketika melihat keterlambatan, kita terapi sambil diagnosisnya berjalan. Kita bisa cek pendengarannya, kemudian kita juga cek tiroidnya, karena tiroid itu adalah hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhannya harus bagus. Dan itu ditangani khusus oleh ahli endokrinologi anak di rumah sakit kami. Itu juga ada. Jadi jangan takut, pokoknya kalau ada keterlambatan segera diperiksakan dulu. Nanti hasilnya insya Allah baik jika dibawanya cepat. Oke, tapi memang dicari tahu juga ya, tadi ada masalah kesehatannya atau enggak, tadi betul. Hormonnya seimbang enggak, normal enggak, cukup enggak gitu ya dok ya. Kemudian ada masalah di organ-organnya enggak, kalau enggak berarti evaluasi stimulusnya seperti apa. Bahkan tadi di klinik tumbuh kembang itu lengkap ya timnya ya dok ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, dan mungkin juga pelajaran juga buat orang tua, tidak perlu lah ya membanding-bandingkan gitu ya dok ya. Tumbuh kembang anak kita dengan mungkin anak yang lain ya, karena itu kadang jadi apa ya, membawa kecemasan tersendiri juga dok gitu kan. Kok anak tetangga nih udah bisa ini, anak saya mungkin belum, dan memang agak delay nih gitu ya dok ya. Jadi mungkin seperti apa juga sih saran-saran juga dari dokter supaya orang tua juga tetap optimis tadi dalam tadi tumbuh kembang anaknya supaya optimal gitu ya. Karena kebanyakan anak-anak dengan keterlambatan yang tidak ada penyakit di otaknya ya, jadi hanya keterlambatan kurang stimulasi, itu kalau dibawanya kurang dari 2 tahun atau 3 tahun,
atau kapanpun boleh gitu, nanti lebih cepat ininya recovery-nya, untuk mengejarnya lebih cepat karena tidak ada gitu ya, dok, karena tidak ada masalah otaknya ya. Amin, jadi ya. lebih cepat dibawa lebih baik. Jadi jangan khawatir, membandingkan dengan yang lain boleh, tapi nggak perlu khawatir juga. Tapi yang lucu gini Mbak, jadi kadang-kadang membandingkan dengan saudara sendiri ya. Memang boleh membandingkan. Mereka akan berbeda nih perkembangannya, tapi tidak boleh terlalu jauh perkembangannya berbeda. Misalnya berbeda 1 tahun gitu, itu memang nggak boleh juga. Jadi misalnya beda jalannya umur 1 tahun, 1 umur 2 tahun, itu juga kurang baik gitu. Iya, ini seperti itu ya. Jangan lupa juga asal-asih asuhnya ya dok ya. Tadi kan ada nutrisi, stimulus, mungkin juga imunisasi itu juga penting juga ya dok itu ya, penting untuk sekali. menunjang kecerdasannya juga, kekebalan tubuhnya segala macam ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan atau take home message-nya mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin para orang tua ya yang sedang mengikuti program ini. Silakan dokter. Ya, jadi untuk kesehatan anak dan tumbuh kembang anak optimal itu butuh nutrisi, stimulasi yang cukup gitu, kemudian dengan pola asah-asih asuh tadi yang baik. Ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini gitu ya. Sama-sama, Insya Allah membawa banyak manfaat ya dok ya, untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda. Iya, terima kasih juga dokter ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.